Om Swastiastu. Pemirsa BB News TV dimanapun berada, hari ini kita berada di Puri Gianyar yang terletak di sebelah utara alun-alun kota Gianyar. Hari ini kita akan menemui salah satu tokoh muda masyarakat Gianyar yang sangat mencintai adat dan budaya Bali. Beliau saat ini adalah anggota Dewan Wakil Rakyat dari fraksi PDIP Kabupaten Gianyar. Beliau saat ini sering beraktivitas di Puri Gianyar untuk membina sanggar seni yang ada di Puri Gianyar ini. Mari kita lihat aktivitas beliau. Wih, enak nih. Asik, Khalid. Khalid, bisa ngobrol sedikit, Khalid? Oke, boleh. Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, ketemu lagi dengan Haji Sudibyo dalam acara Bincang-Bincang Tokoh. Hari ini kita bertemu dengan tokoh muda masyarakat Gianyar, di mana beliau sangat mencintai adat dan budaya Bali dengan menguasai banyak seni, baik itu seni tari, seni gamelan, dan yang lainnya. Beliau juga sekarang adalah salah satu anggota Dewan Wakil Rakyat dari fraksi PDIP Kabupaten Gianyar. Beliau juga aktif di berbagai bidang organisasi. Beliau pernah juga sebagai pengacara. Jadi pendidikan beliau juga lengkap sampai master hukum. Beliau adalah Bapak I Nyoman Alit Sutario. Terima kasih, Alit. Yes, Mungkin kita bisa cerita sedikit, Pak Alit. Apa yang mendasari Pak Alit sehingga sangat mencintai adat dan budaya Bali ini, Pak Alit? Semua pertama untuk mencintai sebuah seni yang sudah menjadi ikon budaya Bali itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Pertama, seni itu pada umumnya adalah suatu keindahan yang dituangkan dalam ekspresi jiwa, baik itu menjadi seni bentuk, seni tari, seni rupa, seni yang lainnya. Itu ibaratkan ungkapan hati yang sehingga seni di Bali menjadi suatu budaya yang sangat terkenal di seluruh dunia. Karena budaya kita di Bali yang erat kaitannya dengan agama itu membutuhkan seni yang kita miliki. Jadi kenapa saya mencintai? Mungkin tidak semua orang memiliki jiwa seni, tapi berbahagia dan bersyukurlah kita insan-insan atau orang yang diberikan anugerah Tuhan, khususnya di seni. Karena di dalam seni itu kita bisa menemukan jati diri, menemukan satu hal yang membuat kita selalu boleh dikatakan berbahagia. Dan banyak juga orang bilang ini kang buduh, buduh mau gamel. Padahal
Budo itu ibaratkan suatu kebahagiaan karena orang gila itu tidak mengenal rasa sedih. Nah, sekarang di sini terorganisasi dengan baik di tengah pandemi COVID ini. Kita juga memikirkan bagaimana anak-anak kita yang menjadi kevakuman karena tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah secara langsung, apalagi mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, disinilah kita sebagai insan-insan seni yang ada di dalam suatu paguyuban sanggar, kita menyatukan sikap untuk bagaimana caranya kita bisa berbuat untuk adik-adik kita sehingga mereka tidak vakum. Ini Pak Alif nih sebenarnya suka seni sejak kecil apa sedang memasuki usia remaja Pak Alif? Kalau bicara seni dari SMP, boleh dikatakan dari kecil sudah. Dari SMP pernah dulu tampil pas di sekolah kita perpisahan. Jadi dikumpulkan siapa yang bisa nari, kita coba-coba. Akhirnya kita mampu menampilkan suatu tarian, pada saat itu tari Gopalde. Terus seiring berjalannya waktu banyak teman keluarga yang tahu, akhirnya di Banjar kita pas ada perdalan minta suruhnya menari dan tampil di Banjar. Sementara orang-orang bilang lemah dengan akhirnya sering dulu waktu dari itu kecintaan semakin tumbuh lah. Dan akhirnya ketemu dengan teman-teman yang di komunitas seni ini, dia seperti gayung disambut. Satu sisi memang jiwa kita memang jiwa seni, sisi lain teman-teman hampir dan bukan hampir semuanya yang ada di komunitas ini memang orang-orang seni. Jadi cara pikir kita, sikap kita hampir sama. Lalu sejauh besar mungkin bisa seni ini mempengaruhi kepribadian Pak Alif dalam keseharian Pak Alif? Sangat berpengaruh, karena kita bicara politik membutuhkan seni, berbicara hukum membutuhkan seni. Jadi seninya kita berbicara, berargumentasi. Ketika kita sedang beracara di dalam suatu peradilan, kalau kita kaku, ya otomatis di sana akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, intinya kaku itu juga perlu, karena itu adalah bantahan. Ego penting, tapi ego itu menjadi sebuah prinsip. Ketika yang mana kita harus perjuangkan, yang mana kita harus pertahankan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan seni, sama seperti kita main layang, bantangnya itu udah jelas. Sekarang seninya di mana? Mungkin di tali timbangnya, biar layang bisa menari-nari sehingga bisa menampilkan sesuatu yang indah. Ternyata di hukum memang butuh, termasuk di politik. Berpolitik, seni berpolitik ketika kita menghadapi masyarakat yang jiwanya seperti ya agak temperamen gitu. Kita karena memiliki jiwa seni otomatis ya bisalah mengayomi, bisalah kita argumentasi yang kalau kita tidak memiliki seni mungkin ya di sana akan terjadi, Pak saya ini kok enggak bantuan saya kok enggak ini kaku misalnya, saya otomatis kan kita kehilangan konstituen. Jadi tapi kan bayangan orang itu menari itu kan kayaknya sisinya itu kan lebih ternyata kepada orang melihat sebagai sebuah gerak tubuh gitu. Tapi kalau ternyata seni itu bisa dikombin dengan misalnya di bidang politik, di bidang hukum. Nah kira-kira sekarang ini melihat animo masyarakat untuk animo generasi muda kita untuk menekuni seni ini paling melihat seperti apa? Untuk saat ini kalau yang lihat secara pribadi masih bisa masih stabil lah. Ya, cuman kadang-kadang stabilitas itu tergantung pakem yang dimiliki yang mana sebenarnya
seni yang memiliki pakem. Kebetulan juga sudah ada di dunia pendidikan seperti vokal, asti dan lain sebagainya. Di sana ada pakem-pakem yang jelas, sehingga tidak keluar dari pakem itu. Kedua, di Desa Pekraman ada Karang Taruna, ada juga Seke Trune. Hampir semuanya masuk di dalam wadah seni itu Seke, termasuk PKK dan Seke Kramu Banjar, dan apalagi khususnya di Kabupaten Gianyar. Jangan lihat hampir di setiap Banjar itu ada alat atau gong lah, sehingga Kramu Banjar baik itu PKK juga bisa melakukan aktivitas melajah menggambar, sehingga saya kira dengan himbauan pemerintah juga kemarin setiap ada biodalan atau apa buku diikut sertakan untuk nari rejang, ada perlombaan termasuk juga PKB yang selalu diselenggarakan. Itu bagian dari pelestarian adat dan budaya Pak. Sangat seni mungkin. Iya, itu sangat menunjang sekali karena seni budaya adat agama itu hampir tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau bicara Pak Alif sekarang tentu akan bicara orang dari sisi politik banyak sekarang, karena Pak Alif sekarang menjadi wakil rakyat lah. Kira-kira bagaimana Pak Alif melihat sisi politik ini bisa berpengaruh terhadap pengembangan adat dan budaya mungkin Pak yang mesti bisa diambil? Ya, ini yang perlu kita perjuangkan, karena kalau kita mau menelaah sampai ke titik yang paling kecil, Gianyar maupun Bali ini kita berbasiskan budaya dan kita sebenarnya hidup dari budaya. Kalau kita lihat apa sih yang menjadi penghasilan masyarakat Bali secara itu sudah jelas orang bilang dari Bali sektor pariwisata. Lalu pariwisata apa yang kita hasilkan? Pariwisata apa dan wisatawan seperti apa yang mau kembali? Yaitu wisatawan yang khusus melihat budaya Bali. Karena di dalam budaya Bali itu sudah jelas ada seni yang ditampilkan, termasuk adat dan agama. Nah, kalau kita melihat panorama Bali memang juga sudah luar, tetapi jangan salah, di luar Bali sekarang sudah banyak sekali keindahan panorama atau pulau-pulau yang bagus, termasuk pantai. Namun yang tidak mereka miliki itu adalah seni budaya yang kita miliki ini, tidak ada di luar Bali dan di seluruh penjuru dunia tidak ada. Bagaimana orang meninggal di Bali? Di sana ada proses pengabenan, ada nilai-nilai seni yang ditampilkan seperti wadah. Itu membutuhkan orang seni. Bagaimana membuat wadah itu biar indah, tinggi. Ada gamelan atau seni tabuh. Ada seni yang ditampilkan, bagaimana orang menabuh, memberikan semangat ketika memotong wadah itu. Termasuk seni-seni yang lainnya. Sekarang dari sisi politik, kita sangat memahami seni ini sangat menunjang dan mendukung pariwisata. Namun perlu juga kita memperhatikan seniman-seniman kita, terutama seniman-seniman yang sudah mampu menciptakan karya-karyanya, yang mampu telah mewariskan karya-karyanya, baik itu seniman tari yang misalnya menciptakan tari legong, begitu juga seniman topeng yang sudah menciptakan tari topeng, baik itu dan yang lain-lain termasuk tari rande maupun tari barong. Mereka harus diperhatikan, sehingga dengan ada perhatian yang secara khusus itu juga akan menyemangati penerusnya ini ya, generasi muda kita. Baik Pak Alif, mungkin bisa saya potong sedikit terkait dengan globalisasi misalnya. Orang sekarang kan
globalisasi berarti akan mengurus budaya-budaya lokal, budaya-budaya kita, seni budaya kita kira-kira. Lalu kalau Pak Walid sekarang kan berada di kebijakan ini sebagai orang yang sekarang jadi wakil rakyat yang juga mengeluarkan kebijakan di bidang itu itu misalnya baik dari bekerjasama eksekutif dengan legislatif. Kira-kira apa yang kebijakan yang untuk memagari ini supaya kita tidak tergerus terlalu besar oleh globalisasi di Bali? Ya, terima kasih. Yang kira apa yang sudah diinstruksikan baik itu dari surat edaran, dari Perda provinsi yang sudah dicanangkan dan diterapkan oleh Pak Gubernur yang langsung diinstruksikan, itu juga kita di kabupaten. Pertama, kebijakan tentang kearifan lokal. Bagaimana kita estetika kita berpakaian dengan menggunakan pakaian adat, termasuk yang baru juga dari aturan pemerintah menggunakan pakaian dengan kain endek. Itu sudah sama dengan membentengi dan membangun kembali industri-industri lokal, menghidupkan kembali. Zaman dulu kan hampir hilang. Ya, Pak Gubernur sudah memikirkan itu, termasuk juga adanya PKB per tahun. Nah, karena ini kan musim pandemi mungkin itu tidak bisa jalan, tetapi jalan melalui virtual. Dan sehingga adanya kegiatan-kegiatan seperti itu sudah membenteng sekali dan tetap menghidupkan atau menjalankan roda seni ini. Dan kira maksudnya globalisasi tidak sama sekali tidak akan mengganggu, karena anak-anak muda yang ada di Sekedununi ini juga aktivitasnya itu hampir semuanya jalan, dan itu juga dipunya oleh pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan terkait juga dengan bantuan gong, leganyur maupun pakaian. Itu kita selalu prioritaskan hal itu. Nah sekarang kalau misalnya Pak Alif dulu kan belum menjadi anggota dewan, sekarang sudah menjadi anggota dewan. Nah kira-kira aktivitas berkeseniannya seperti apa Pak Alif? Dan kira di tengah-tengah kesibukan kita untuk ada di lembaga dewan itu tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang di sini, karena pertama kita ada di sini jamnya udah jelas, jam-jam. Kedua, di tengah kesibukan itu kita bisa merefresh kembali kepenatan ketika kita ada di perkantoran, ketika kita sidang. Justru di sini kita menemukan kembali segar. Dan di samping itu dengan hadirnya Tian di tengah-tengah mereka yang notabene sebagai anggota dewan mampu duduk, mampu diajak berkoordinasi, membicarakan tentang seni, itu kan menjadi semangat yang luar biasa, ekstranya buat mereka. Jadi setiap minggu hampir Pak Alif bisa memainkan beberapa alat musik untuk menghilangkan ini. Budulnya sangat mencintai sekali alat musik, walaupun dia tidak harus bergabung di Seke karena dalam kesibukan juga, tapi untuk tenang ya sekedar ini dulu lama dan kenal bisa sih beberapa. Cuma di sana kan di Kenang itu masih membutuhkan pupuh lah atau palat seperti apa, itu kita berdalam. Kalau suling ya sempat sekarang lagi menggarap musik suling dengan dinding gitar, jadi ke semi modern seperti rinde. Kalau rinde memang dari dulu memang sudah bisa, dan kebetulan juga di Banjar yang menjadi klientong. Nah kalau bisa memilih rinde, suling atau kendang, mana yang paling suka Pak? Itu sulit buat yang menjawab. Karena mereka itu alat-alat itu kan menjadi spesial ketika situasi. Kalau pas sendiri saya lebih senang suling.
kalau pas berdua, kebetulan yang berdua ini adalah teman yang bisa diajak rindik, ya saya pasti taruh sulingnya, saya ngerindik karena sana ada yang nyangsih. Ya kalau misalnya pas kita sendiri juga bosan dengan suling, ingin makan tenang, tetapi lihat dulu situasinya, ada orang tidur tidak tenang, dengan ikut cari di YouTube yang khusus tidak ada tenangnya, kita lihat situasinya. Tidak ada pilihan lain, pokoknya milih satu. Pak Ali milih yang mana? Kalau harus memilih, ya saya memilih suling. Suling. Apa yang membuat Pak Ali ini memilih suling? Makna seperti apa itu Pak Ali? Pertama, di dalam meniup suling itu ada olah nafas, yang harus kita tampilkan. Di dalam olah nafas itu ada lantunan melodi menyesuaikan antara nafas dengan suara. Terus di sana juga ada konsentrasi. Jadi ibaratkan kita yoga pun tidak harus bergerak seperti itu, tapi antara pikiran dengan napas menjadi sebuah alunan yang merdu. Itu yang boleh dikatakan sulit, tetapi menghasilkan dan menciptakan karya yang benar-benar indah dan luar biasa. Nah, kalau rindik mungkin ukurannya itu aja, tidak butuh nafas. Tanpa nafas pun, salah pun, misalnya oke lah, masih tidak kelihatan. Terus suling, satu suara pun salah, atau istilahnya bero kelihatan. Itu tantangan. Lalu sekarang kita memilih antara politik apa seni, kira-kira Pak Ali. Ini kan pilihan inilah. Sekarang kan Pak Ali di bidang politik. Nah sekarang kalau seandainya disuruh memilih cinta seni atau mencintai dunia politik, saya memilih politik karena begini. Ketika saya memilih politik, ada sebuah perjuangan yang bisa saya perjuangkan seni itu sendiri. Tetapi ketika saya ada di seni, saya belum tentu bisa memperjuangkan secara politik. Karena di seni ini itu juga perjuangan politik. Karena untuk kebijakan pada ya. Saya memilih di politik sehingga teman-teman yang ada di seni ini, di paguyuban ini, mereka merasa ada yang mengayomi, ada yang mengakses, sehingga sekaligus penyemangat mereka sebagai bapak angkat lah, penasehat lah. Sehingga dengan dia duduk aja di sini bercengkrama dengan teman-teman ya barang 15 atau 20 menit, mereka memiliki semangat yang ekstra. Gitu. Nah kalau kita bicara yang lain Pak Arif, nah kira-kira bicara tentang siapa orang yang paling berjasa bagi hidup Pak Arif, baik dalam bidang seni hingga dunia politik seperti sekarang ini Pak Arif? Yang pertama udah jelas kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu mereka dibalik gaya mereka mendidik itu semua permanen, dari pendidikan informal, bagaimana beliau meminta kita supaya hidup mandiri. Dari kemandirian itu kita akhirnya mampu melangkah dengan tekad tanpa harus dibantu si A si B. Misalnya dan coba ketika kita ingin, dulu kan kita masih sulit-sulitnya ekonomi itu ya, kita ingin punya layang, tetapi pada hakikatnya layang harus beli. Sementara orang tua walaupun misalnya bisa ngasih uang dan dikasih, mau tidak mau kita harus mungkin dengan tidak dikasih uang, akhirnya buat layang, akhirnya bisa. Nah, sekarang layang itu bisa naik dah. Nah, disitulah membutuhkan seninya. Itu lihat teman-teman kan layangnya lebih bagus, kita motivasi dan kompetitif ingin lebih bagus. Nah, itu juga cara orang tua mendidik kita yang kita anggap keras, yang anggap orang tua ternyata ada ininya itu ya.
dan dialah yang paling berjasa dalam karir saya, khususnya untuk hidup di jasa PDT ini, termasuk juga teman-teman di dunia politik ya seperti Pak Agus Muhammad. Nah kalau bicara masalah itu, siapa yang membawa Pak Alif ini, mengajak Pak Alif ke dunia politik ini? Apa memang dari diri sendiri atau memang mungkin kena ajakan orang atau apa? Sebenarnya tidak ada yang mengajak, berorganisasi itu memang kecintaan dan hobi, baik itu organisasi komunitas, otomotif lah, seni dan lain sebagainya, termasuk di organisasi politik. Ya awalnya sih kita melihat senang berada akhirnya masuklah menjadi menjadi kader, menjadi struktur partai yang dari tingkat bawah. Saya dari tahun KTAS tahun 91, dari anak ranting, kedua anak ranting, itu menjadi sekretaris ranting, menjadi ketua ranting, selanjutnya menjadi sekretaris PAC dan ketua PAC, dan sekarang jadi wakil ketua bidang politik di DPC. Di Pak Alif seangkatan dengan Pak Bupati berarti? Ya, seangkatan. Termasuk dengan teman-teman yang ada di lembaga sekarang di fraksi peduli khususnya, bisa dihitung dengan jari paling 4 atau 5 orang. Senior yang Pak Ono, mungkin Pak bisa dihitung dari. Kalau kita bicara masalah hidup Pak Alif, kalau saya tanya titik terendah Pak Alif tuh, pernah nggak Pak Alif mengalami titik terendah itu? Dalam hidup? Ya pikir semua orang pasti merasakan titik nol ketika saya sempat menyam atau menjadi anggota TNI. Saya dulu sempat di TNI AR 8 tahun. Akhirnya karena istri yang menikah dengan istri dia sudah PNS, baru PNS yang menikah tahun 95, istri 93 sudah diangkat. Jadi yang dinas di Surabaya, istri di Bali. Dan akhirnya kita sama-sama bertahan. Saya ada job di Bali, istri juga tidak mungkin pindah ke Surabaya. Karena job di Pasukan itu memang tidak ada sejak tahun ini. Akhirnya anak yang lahir tahun 97 mulai dah kacau, tidak ketemu anak, harus dinas, akhirnya harus menengok anak juga, memasak. Di sana ada pengeluaran sangat luar biasa karena kita tiap minggu terus pulang. Jadi gaji itu untuk guru masih gaji kita berapa itu pulang pergi aja pada ya. Akhirnya kita udah bulatkan tekad mengajukan pensiun dan mandiri. Ya, akhirnya saya pensiun keluar dari TNI AL tahun 98. Akhirnya menetap bersama keluarga. Di sana ada tekanan psikis juga. Jadi tekanan psikis dari dalam diri sih. Satu, malu keluar. Kedua, setiap keluar pertanyaan-pertanyaan rangka. Itu menjadi tekanan tersendiri. Akhirnya situasinya beda sekali karena kita tidak bekerja. Itu menjadi tekanan psikis pada dia. Mau minta sama istri memang tidak pernah baju hari lah orang lain bilang. Itu akhirnya ya seiring berjalannya waktu bisa membangkitkan diri. Lalu titik balik Pak Alif loncat ini ke kapan nih Pak Alif? Setelah ini kan dekat titik terendah tadi, titik lompatnya di kapan ya? Ya saya memaksakan diri untuk kuliah. Ya dengan memaksimalkanlah kemampuan hasil yang masih belum seberapa, memaksakan yang biasa bisa kuliah dia dengan cita-cita ingin menjadi seorang lawyer. Akhirnya banting tulang
kerja pagi malamnya sore kita kuliah sampai akhirnya yang wisuda assalamualaikum, terus magang ke salah satu kantor teman, ingin mendapat ilmu tentang gimana sih pengacara itu. Akhirnya sudah mendapat ilmu, ternyata saya pikir udah dapat ilmu, udah bisa jadi pengacara, ternyata belum. Terus melalui pendidikan khusus yang disebut PKPA, pendidikan profesi, pendidikan khusus profesi advokat, akhirnya harus bayar lagi. Masih saya belum kerja, harus bayar lagi untuk Jabatan profesi itu saya jalani, lolos dapat sertifikat itu. Saya kira yang dapat sertifikat dan ijazah satu hukumnya sudah bisa jadi pengacara, belum. Harus testing lah, berdasarkan sertifikat itu, berdasarkan surat ijazah hukumnya baru boleh daftar. Belum daftar untuk ujian. Saya testing sekitar 334 orang, hampir di Bali ini, tapi yang mengikuti banyak dari Surabaya, dari luar Bali yang 334 itu yang lolos zaman dia 32 orang. Bali satunya. Ya, orang Balinya yang Bali asli cuma 2 orang. Ya, dengan sempurna lagi dari Denpasar perempuan. Nah, dengan sudah nyatakan lulus, ternyata kita belum boleh beracara. Lulus itu kita harus magang. Magang secara resmi. Jadi magang itu kalau normatifnya sekarang 1 tahun aja sudah selesai. Saya dulu 3 tahun Magangnya. iya, karena organisasi Pradi Perhimpunan Advokat ini masih belum jelas dulu. Saya sampai ngurus sendiri ke Jakarta. Itu 3 tahun di sini sudah bagus pengurusannya di sini. Akhirnya 3 tahun itu baru saya dilantik. Begitu dilantik itulah akhirnya mendapatkan kasus kecil-kecil gitu. Ya cukuplah untuk sudah merasakan. Nah ini kan saya sudah lihat perjalanan hidup Pak Alif, mulai kecintaannya pada seni, bidang politik dan juga di perkara tadi sidangnya. Nah jadi seorang Alif sekarang setelah sampai di posisi ini mau ngapain lagi Pak Alif? Kalau dia sih tidak ada target harus menjadi itu untuk kedepannya. Intinya saya ingin menjadi apa pada saat ini. Saya harus berbuat sesuatu yang benar-benar terhadap tanggung jawabnya. Contohnya kalau dia sekarang menjadi wakil rakyat, dia ingin menunjukkan bagaimana sih seyogianya wakil rakyat ada di tengah-tengah rakyat, mengakses rakyat. Paling tidaklah kita tidak sulit dihubungi, karena di masyarakat itu kan sudah sangat jelas kepentingan kebutuhan masyarakat itu sangat kompleks, sebagai dari sisi pendidikan, terutama di kesehatan. Seperti tadi malam jam 12 malam yang ditelepon waktu saudara ada di rumah sakit, sulit sekali mendapatkan kamar, masuk 2 unit, karena kebetulan istrinya juga orang medis, ya itu tidak sulit untuk komunikasikan, sehingga itulah dia merasa berguna ketika dia menjadi wakil rakyat masyarakat. Kita membutuhkan, kita ada. Terima kasih Pak Alif. Oke, sama-sama. Pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar pemaparan dan mungkin penjelasan dari Pak Alif. Dari situ kita bisa melihat bagaimana perjuangan Pak Alif untuk mencapai itu, bahwa ada proses yang harus dilalui, baik melalui titik yang terendah hingga mencapai titik balik setelah itu. Tapi yang pasti disiplin, kerja keras dan kecintaan terhadap adat dan budaya itulah yang menjadi titik balik Pak Alif. Jadi oleh karena itu, generasi muda dimanapun berada, janganlah kalian malu untuk mencintai adat dan budaya kalian, karena disitulah kepribadian kalian semua. Titiang Sinda Bantuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.